Begitu Bung, saya tunggu Bung Hotman Paris menyelesaikan persoalan ini. Saya tunggu suara dari Senayan, turun tangan kekuatan Senayan untuk meletakkan persoalan pada apa yang namanya kebenaran yang lebih sejati. Tidak begini, orang Senayan sarankan Jokowi undang ke pengadilan. Oh, suruh ngomong, suruh buktikan, dan suruh mengundang berbagai macam suara dari daerah yang mengatakan bahwa teknologi yang namanya Chromebook itu berguna, banyak manfaatnya di daerah-daerah. Nah, itu orang itu suruh bersaksi supaya jangan jaksa bisa ngomong semaunya. Ya Bung, salam dari TV Anak Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, ini tradisi salam-salam begini Bung. Kita sebut tradisi agung, iya Bung. Biarpun itu ciptaan kita dan diantara kita-kita. Tapi menyangkut salam itu bahasa langit yang menyentuh bumi, dan setelah menyentuh bumi kembali ke langit lagi sebagai kemuliaan dari bumi Bung. Dulu itu kemuliaan langit, menyentuh bumi menjadi kemuliaan bumi, pergi lagi ke langit sono, dan itu dicatat oleh penguasa langit Bung sebagai kebaikan-kebaikan. Ya begitulah. Dan kita membahas seseorang, yaitu namanya Bung Nadiem, yang didolimi oleh pengadilan, wabil khusus oleh jaksa. Didolimi Bung. Dicurigai kekayaannya tidak masuk akal, kekayaannya tidak sesuai dengan apa dan sebagainya. Itu kan udah menuduh Bung. Tradisi ekonomi keluarga itu, khususnya Bung Nadiem itu kan tradisinya dunia bisnis Bung. Kalau kelihatan punya duit, ya punya duit. Jangan ngawur. Dan itu ada hubungannya dengan Jokowi. Jadi Bung, kau jaksa, siapa namamu? Roy apa itu namamu itu? Kenapa Jokowi tidak kau tuntut? Kalau kau menganggap bahwa Bung Nadiem ini mengandung kesalahan. Iya, kalau kau mengatakan begitu, niscaya kau panggil Jokowi. Karena ada itu perintahnya Jokowi. Ada perintahnya Jokowi, panggil Jokowi. Barangkali sumber kesalahannya di sana kita harus buktikan, tapi jangan keliru. Waktu minggu lalu saya demonstrasi seorang diri melalui podcast ini, membangun video pembelaan kepada Bung Nadiem ini. Itu terpikir oleh saya waktu itu, tapi waktu itu sudah habis. Terpikir oleh saya Bung Hotman Paris, sultan di kalangan para lawyer. Hotman Paris. Saya ingin menampilkan beliau, tapi waktunya itu udah pucuk sehingga sekarang. Sekarang ini omongan kedua itu memang karena pada prinsipnya omongan tempo hari video pertama itu
belum tuntas dan saya harus mengulang lagi demi sebuah pembelaan terhadap orang yang didolimi. Nah, ini namanya orang tertindas. Kalau orang banyak itu namanya kelompok tertindas oleh penindas, oleh oppressor. Ini golongan the oppressed, tertindas. Oh, tak berdaya. Ya memang bisa mengatakan ini, mengatakan ini, mengatakan ini. Dan istrinya Bung Nadim itu bicara supaya bisa. Orang-orang parlemen itu bicaralah. Orang parlemen, katanya wakil rakyat. Dan ada rakyat yang menjadi tertindas semacam ini. Apa yang bisa dilakukan oleh parlemen? Apa? Kok diem aja? Nah, parlemen, bukalah mulut. Bukalah kewajiban, tunjukkan kalian punya kewajiban membela rakyat. Tapi saya tidak berharaplah orang-orang itu punya nyali. Saya tidak tahu punya nyali atau tidak. Tapi saya berharap sebenarnya minimal tokoh-tokoh dari partai besar itu mulai menyinggung. Tokoh-tokoh, politisi-politisi dari partai-partai besar. Ya siapa yang berasal dari partai besar, bicaralah. Tapi kemudian saya ingat ini, lebih baik kepada Sultan Lawyer ini. Saya tempo hari itu nyesel karena tidak menyebut beliau, tapi baru ketahuan bahwa beliau memiliki sikap yang tegas. Presiden Prabowo undang saya ke istana lah atau kemana, undang jaksa agung atau jaksa apalah, beri kami kesempatan dan saya hanya akan membutuhkan waktu berapa menit, 5 menit, 10 menit atau bisa pendek sekali untuk membuktikan klien saya tidak bersalah, tidak korup, tidak memperkaya diri sendiri, tidak memperkaya orang lain, tidak menodai aturan-aturan birokrasi di tempat dia bekerja. Keren itu, Bung, keren itu. Begini, Kanjeng Sultan Lawyer, Anda tantang saja DPR, atau tidak usah ditantang dan didatangi langsung. Ini urusan dengan DPR seluruh fraksi. Anda datang sana dan kalau Anda ingin ngajak saya dan ini ingin ngajak prajurit lebih banyak, oh saya kira Anda tidak akan kesulitan. Datang ke sana, suruh dengerin orang-orang di DPR itu, Anda ingin membuktikan bahwa klien yang Kanjeng Sultan asuh, klien yang dilayani ini tidak bersalah. Wah, kalau itu sampaikan di parlemen. Apakah itu bahasa hukum? Tidak, ini mungkin bahasa politik. Bahasa hukum kelihatannya belum pada waktunya untuk disampaikan. Karena bahasa hukum itu yang paling keren tadi itu, kalau si Presiden Prabowo itu mau mengundang jaksa atau jaksa agung dan Bung Hotman Prancis datang sana buktikan. Wah, kalau itulah yang terjadi, Bung, saya kira itu tindakan revolusioner. Karena 10 menit membebaskan orang yang diancam hukuman 18 tahun ditambah aneka macam itu bisa menjadi 27, termasuk omongan asal mangap dari jaksa nuntut 5,6 triliun. 5,6 triliun. Ini jaksa ini baru datang dari langit
atau sudah menginjak bumi Indonesia semenjak lama. Ini jaksa ini waras apa tidak? Bung Roy namamu ya toh? Kau lihat itu, tempo hari itu. Korupsi triliunan. Pertambangan dihukum berapa tahun? 6 tahun itu. 6 tahun, Bung. Didenda berapa? Itu cemen betul dendanya. Kau tahu itu? Dan kau tahu itu, koruptor itu sampai di tingkat KPK, tingkat penyelidikan dan penyidikan. Sebenarnya saya tidak perlu tahulah apa penyelidikan. Pokoknya sampai pada tahapan ditanya-tanya di sana. Tapi nggak ada tindak lanjut. Dan orang yang berkuar-kuar, Pak Nadiem, duitnya ditambah, besarkan. Nanti supaya presiden berikutnya mau tidak mau akan otomatis meneruskan. Ya kalau duitnya banyak, nanti presiden berikut akan, ya kayak gitu. Itu yang memprovokasi kayak gitu. Kenapa kau enggak panggil? Kenapa kau bebaskan? Dan kenapa kau gigih sekali mencelakai Bung Nadiem? Gigih sekali. Fanatik. Sikap hukummu itu sikap fanatik. Fanatik menyalahkan orang. Dan kau fanatik melindungi orang yang mestinya kau tanya. Itu hukum apa itu, Bung? Makanya saya tidak punya jawaban lain kecuali satu. Itu Bung Hotman Paris, sultannya lawyer. Wah, keren itu, Bung. Kalau orang itu yang kau hadapi jaksa, kau akan terkencing-kencing di celana. Nah, kita tunggu Bung Hotman. Kanjeng Sultan lawyer. Wah, beliau punya gelar. Amati, jangan biarkan, Bung, sobat kita ini dijatuhi hukuman secara semena-mena. Jangan pula dijatuhi hukuman berupa keuangan 5,6 triliun untuk kepentingan jaksa. Jangan. Kepentingan ambisi jaksa ini, Bung. Dan kau hakim, kalian itu disebut yang mulia. Apa kalau begini cara kalian kerja ini, aku harus menyebut kalian itu yang mulia? Ya, yang mulia. Kalian kerja begini ini yang mulia. Gua lebih mulia, tahu nggak lu? Gua lebih mulia dari lu dua. Kalau cara kerja begitu. Ya iyalah. Begitu, Bung. Saya tunggu Bung Hotman Paris menyelesaikan persoalan ini. Saya tunggu suara dari Senayan. Turun tangan kekuatan Senayan untuk meletakkan persoalan pada apa yang namanya kebenaran yang lebih sejati. Tidak begini. Orang Senayan sarankan Jokowi undang ke pengadilan. Oh, suruh ngomong. Suruh buktikan. Dan suruh mengundang berbagai macam suara dari daerah yang mengatakan bahwa teknologi yang namanya Chromebook itu berguna, banyak manfaatnya di daerah-daerah. Nah, itu orang itu suruh bersaksi supaya jangan jaksa bisa ngomong semaunya. Itu hati-hati, jangan dilanjutkan apa yang namanya sidang dan buru-buru memutuskan. Agak tunda sedikit. Suara rakyat harus didatangkan ke pengadilan. Suara wakil rakyat harus didengar dari pengadilan. Dan Bung Hotman usahakan supaya si Teddy itu membukakan pintu, memberitahu Syekh Prabowo supaya mendengar ada persoalan macam ini dan bersikap. Istana undang kejaksaan, undang Bung Hotman.
Bung Hotman bisa juga datang ke Senayan dan seterusnya. Ini yang kita omongkan ini menjadi agenda politik, belum menjadi agenda hukum, tapi agenda politik ini menuju kepada kejernihan hukum. Supaya orang yang disebut yang mulia itu ya betul-betul mulialah. Begitu Bung, salam dari TV Anak Bangsa.